Baik, ayo ikhwah, kita mulai. Fadhal, yang baru datang silahkan duduk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma i'lamu rahimakumullah fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa aizai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya yang sangat banyak. Ni'man la tuhsa wa la tu'ad. Nikmat yang tidak bisa dihitung karena saking banyak nikmat Allah kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling agung, yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Sehingga dengan 4 nikmat tadi kita dapat berkumpul di majlis ini, majlisul ilm yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saya mengingatkan kepada para ikhwah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalannya menuju ke surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita teruskan pembacaan kita dalam kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah karya Dr. Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala wa ardahu wa ghafara dzambah. Dan kita sampai kepada pelajaran yang pertama, di mana beliau membahas tentang apa itu arti sunnah. Ketika kita berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, sunnah ini apa? Ya. Dan kita kemarin membahas tentang sunnah secara bahasa dan sunnah secara istilah. Ini penting diketahui ayyuhal ikhwah. Ya, karena saya itu kadang masih mendengar orang-orang mengatakan, loh, jenggot itu kan sunnah. Kalau sunnah kan tidak apa-apa dipotong. Nah, ada yang mengatakan jenggot itu sunnah, berarti kalau sunnah itu tidak apa-apa dipotong. Orang-orang seperti ini, ayyuhal ikhwah, dia tidak paham tentang arti kata sunnah secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara istilah, secara bahasa, kita berbicara secara bahasa dulu ya, karena kemarin kita sudah bahas, jadi kita murojaah. Jadi secara bahasa, sunnah itu artinya adalah jalan, Pak. Thariqah, jalan, metode. Makanya ada namanya sunnah hasanah sama sunnah sayyi'ah. Jadi metode atau jalan yang benar sama jalan yang salah. Dan aja juga ketetapan Allah, seperti kita mengatakan, oh ini sudah sunnatullah. Nah itu aja ketetapan Allah. Ya, jadi artinya itu banyak, bahkan secara bahasa itu artinya banyak. Nah kemudian secara istilah itu beda lagi, Pak. Ya, secara istilah yang kita bahas ini beda lagi. Maksudnya secara istilah apa, Ustaz? Maksudnya adalah dalam beberapa disiplin ilmu, sunnah itu artinya beda-beda, Pak. Kalau misalnya kita sedang belajar masalah fikih, sunnah itu apa? Beda lagi. Kalau kita sedang belajar masalah akidah, sunnah itu apa? Beda lagi. Ketika kita belajar masalah hadis, kalau ada orang di dalam buku hadis ngomong ini sunnah, sunnah itu apa? Beda lagi, Pak, definisinya. Maka semuanya ini kita perlu mengetahui apa tuh artinya sunnah, sehingga gak ada orang yang rancu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita teruskan pembacaan kitab kita. Di sini dikatakan, amma ta'rifu sunnah bil istilah
falaha istilahun indal muhaddisin kama anna laha istilahan indal usuliyin wa kadzalika indal fuqaha. Kata beliau, ya, adapun sunnah, definisi sunnah secara istilah itu ada banyak macamnya, kata beliau, ya. Ada sunnah menurut orang-orang muhaddisin, orang-orang yang belajar ilmu hadis, ya, ada itu ilmunya tuh. Ilmu hadis itu ada, atau lebih dikenal dengan mustalahul hadis. Nah, itu beda lagi definisi ilmu yang dimaksud dengan sunnah apa. Ada juga indal usuliyin. Usuliyin itu orang-orang yang membahas tentang usul fikih, bukan fikihnya Pak, tapi usul fikih. Kemudian juga indal fuqaha, orang-orang yang belajar ilmu fikih. Itu beda semua Pak, ya, harus kita pahami satu persatu. Di sini dikatakan fa fi istilahil muhaddisin, adapun orang ahli hadis, apabila kita belajar duduk bersama ustadz kok mocone kitab hadis kemudian menyebut kata sunnah, maka apa itu sunnah? Kata beliau, hiya ma usira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kata beliau di sini, Syekh Abdul Salam, yang disebut dengan sunnah bagi orang-orang ahli hadis yang mempelajari ilmu hadis adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, itu disebut dengan sunnah. Dari apa? Dari perkataan beliau, perbuatan beliau, au takririn atau penetapan beliau, au sifatin atau bahkan sifat beliau, ya, khuluqiyatin au siratin, khilqiyatin au khuluqiyatin. Kata beliau di sini, dalam bentuk akhlak atau dalam bentuk badan, itu semua namanya hadis Pak. Au siratin sawa'an kana qabla al-bi'tsah au ba'daha, atau sirah nabawiyah, entah itu sebelum Nabi itu diutus atau setelah diutus, itu namanya hadis Pak, ya. Jadi hadis itu apapun yang Nabi kerjakan, perkataan, perbuatan, kemudian sifat-sifat beliau, rambutnya bagaimana, bentuk tubuhnya bagaimana, tangannya bagaimana, sholatnya bagaimana, itu semua sunnah namanya Pak. Jadi sunnah itu dalam ilmu hadis, ya, hadis itu sendiri itu namanya sunnah Pak. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan jenggot itu sunnah, berarti apa maksudnya? Di dalam ilmu hadis jenggot itu sunnah maksudnya Pak, ya Nabi itu berjenggot, itu maksudnya Pak, bukan sunnah yang dimaksud oleh fikih. Kalau orang fikih mengatakan sunnah berarti sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, apabila tidak dikerjakan tidak mengapa. Itu sunnah bagi orang-orang fikih. Kalau kita belajar fikih, oh ini sholat ini hukumnya sunnah, nah itu hukum fikih Pak. Nah, tapi kalau yang ini yang kita katakan kita belajar ilmu hadis, oh sunnahnya Nabi itu berjenggot misalnya, itu bukan berarti jenggot itu sunnah dalam fikih, enggak, tapi dalam ilmu hadis. Artinya apa? Ini loh sifatnya Nabi itu, ya. Karena kita katakan tadi yang namanya sunnah itu adalah apa-apa yang ditinggalkan Nabi, entah itu apa khulqiyahnya Nabi, bagaimana sifat jasmaninya Nabi, sifat akhlaknya Nabi, bahkan sirahnya, itu disebut dengan sunnah, ya. Jadi sunnah itu dalam ilmu hadis itu luas. Yang mana sunnah itu ya hadis itu sendiri Pak. Nah, itu namanya sunnah. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, di sini dikatakan wa am bainama hiya fi istilahil usuliyin. Adapun dalam istilah usul fikih, ya, antum jangan rancu antara fikih dan usul fikih karena beda pembahasan nih Pak. Kalau fikih kita itu membahas masalah, oh ini ibadah ini sunnah, wajib. Nah, itu fikih. Tetapi usul fikih enggak bahas itu Pak. Hukum usul fikih itu membahas wajib itu apa definisinya, mengapa bisa dikatakan wajib, sunnah itu apa definisinya, mengapa bisa dikatakan sunnah. Itu beda lagi pembahasannya ya antara usul fikih dan fikih. Nah, ini orang-orang usul fikih, apa itu sunnah? Tutlaku ala ma ja'a manqulan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma la yunassa alaihi fil kitabil aziz, bal innama nussa alaihi min jihati sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kitabi aula. Perhatikan ayyuhal ikhwah, sunnah kalau di dalam orang usul fikih, ketika orang usul fikih mengatakan oh ini sunnah, artinya apa? Semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu namanya sunnah kalau dalam istilah usul fikih. Jadi semua yang dinukil dari Nabi SAW yang mana itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu namanya sunnah. Karena di dalam ilmu usul fikih, sunnah itu tujuannya untuk menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan kadang tidak menjelaskan yang di dalam Al-Quran, nambahi, Pak. Ya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi menurut orang usul fikih ketika disebut ini sunnah, artinya apa? Ini sesuatu yang hadis Nabi yang dinukil dari Nabi menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan tidak menjelaskan apa-apa yang di dalam Al-Quran, nambahi. Ya, nambahi sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, dan itu tidak masalah. Karena apa? Al-Quran ya itu perlu penjelas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian selanjutnya ini lihat, wa tutlaqus sunnah fi istilahil fuqaha ala ma laisa biwajib. Dan adapun kalau orang-orang fikih mengatakan sunnah, maksudnya apa? Yaitu laisa biwajib, enggak wajib. Nah itu sunnah. Ya, menurut orang-orang fikih. Fayuqalu hadza syai'u sunnatun. Maka ketika orang fikih itu dikatakan, oh ini sunnah. Nah, artinya apa? Laisa bifardin wala wajibin wala muharramin wala makruhin. Ketika dikatakan, oh ini tuh sunnah. Contohnya apa? Minyak wangi itu sunnah. Maksudnya apa? Oh ini tidak wajib. Itu menurut hukum fikih, tidak wajib. Selain tidak wajib, dia itu juga bukan haram, bukan makruh. Nah itu namanya sunnah, Pak. Kalau orang hadis mengatakan minyak wangi itu sunnah, artinya apa? Berarti Nabi pakai minyak wangi. Beda-beda, Pak ya. Jadi antum jangan tercampur. Ini yang ngomong Ustadz lagi bahas apa? Ketika Ustadz lagi bahas hadis, dan hadisnya itu tentang masalah Nabi itu memakai minyak wangi, kemudian Ustadz mengatakan minyak wangi itu sunnah, berarti apa? Berarti dipakai Nabi. Tapi kalau lagi bahas masalah fikih, hukumnya menggunakan minyak wangi ketika sholat sunnah, berarti apa? Oh, dia itu berpahala. Nah, jadi antum harus paham nih, ini tempatnya di mana ketika ngomong. Ya, apakah ketika membahas masalah fikih, atau membahas masalah hadis, atau membahas masalah usul fikih, beda-beda. Ya, istilah sunnah itu berbeda-beda. Walakinna sunnah inda katsirin minas salaf awsa'u min dzalik. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun istilah sunnah di kalangan para salaf, yaitu para sahabat, itu lebih luas daripada itu semua, daripada yang dikatakan tadi, ayyuhal ikhwah. Ya, karena yang tadi itu yang kita sebutkan itu cuma berdasarkan disiplin ilmu. Disiplin ilmu hadis, disiplin ilmu fikih, disiplin ilmu usul fikih. Adapun ketika orang salaf, yaitu yang dimaksud di sini adalah para sahabat, mengatakan sunnah, itu lebih luas dari itu, kata beliau. Ityununa bisunnati ma'nan awsa' min ma'naha indal muhaddisin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Jadi yang mereka maksud para sahabat ketika mengucapkan sunnah itu maknanya lebih luas daripada orang ahli hadis, lebih luas maknanya daripada orang usul fikih, lebih luas maknanya daripada orang-orang yang mempelajari fikih. Ityanu nabi sunnati muwafaqatal kitab wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Adapun yang dimaksud sunnah, ya, ini beda, Pak ya. Dimaksud sunnah oleh para sahabat itu apa? Yaitu sesuatu yang cocok dengan Al-Qur'an, itu namanya sunnah. Ya. Jadi di kalangan para sahabat ketika mengatakan sunnah itu apa artinya? Sesuatu yang cocok dengan Al-Qur'an dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan para sahabatnya. Ada tiga, Pak. Jadi yang dimaksud sunnah ketika para sahabat mengatakan, oh ini sunnah, ya, karena ketika zaman sahabat itu, Pak, itu belum muncul ilmu hadis. Hadisnya sudah ada, tapi ilmu sebagai disiplin ilmu belum ada. Ya, ketika zaman sahabat itu mereka itu sudah ada fikih, sudah ada, tapi ilmu fikih sebagai disiplin ilmu dan kitab belum ada. Maka ketika para sahabat mengatakan sunnah, apa maksudnya? Sesuatu yang cocok dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dan dengan para sahabatnya. Fi umuril i'tiqadat, di dalam perkara-perkara akidah, awil ibadat, atau dalam perkara ibadah. Wa yuqabilu hal bid'ah, yang mana itu adalah lawan kata dari al-bid'ah.
menyelisih al-bid'ah. Artinya apa Pak ayyuhal ikhwah? Jadi yang dimaksud sunnah itu yang menyelisih bid'ah. Lawan kata dari sunnah apa? Bid'ah. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpulkan sunnah itu apa toh di kalangan para salaf, ya sunnah itu lawan kata dari bid'ah. Itu aja. Simpelnya seperti itu. Maksudnya apa sunnah? Ya yang sama dengan Al-Quran, yang sama dengan hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu sunnah. Dan itu lawan kata dari bid'ah. Fayuqalu fulanun ala sunnah. Maka apabila ada para salaf, ini saya katakan di kalangan para salaf ya, di kalangan para salaf atau buku-buku mereka ya, para salaf itu yang orang-orang yang mengikuti para sahabat, contohnya adalah para imam tabi'in, mereka menulis kitab ya. Kemudian ada yang mengatakan fulanun ala sunnah, contohnya Al-Imam Ad-Dhahabi ketika beliau menulis buku Syiar A'lamin Nubala, itu kan banyak sekali biografi orang-orang. Kadang menulis fulan ala sunnah. Kalau beliau menulis fulan ala sunnah, oh beliau berada di atas sunnah. Maksudnya apa? Idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kalau misalnya orang ini di atas sunnah, berarti maksudnya apa? Dia ini ya amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu fulanun 'alal bid'ah. Kemudian kadang-kadang dikatakan, oh fulan ini berada di atas kebid'ahan. Maksudnya apa? Itkana amaluhu mukhalifan lil kitabi wa sunnah au ahadihima. Kalau amalan beliau, amalan orang ini itu menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi hadis atau salah satu dari keduanya, maka disebut dia di atas bid'ah. Karena apa? Yang menyelisih sunnah itu bid'ah. Jadi seperti itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walafdu sunnati fi kalamis salaf yatanawalu sunnata fil ibadat wa fil i'tiqadat. Kata beliau, dan lafaz sunnah di perkataannya para salaf, kata beliau ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ketika ada lafaz sunnah, orang salaf itu mengatakan sunnah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semua sunnah yang ada di dalam masalah ibadah. Semua yang cocok dalam masalah ibadah, cocok kepada apa? Cocok kepada Al-Quran, cocok kepada hadis Nabi Muhammad SAW ya, dalam masalah ibadah Pak. Dan di atas pemahaman para salaf itu sunnah Pak. Wa fil i'tiqadat, dan gak cuma dalam masalah ibadah, tapi dalam masalah akidah. Kenapa beliau ngomong seperti ini Pak? Karena ada orang yang dia ini membeda-bedakan. Oh boleh kalau masalah ibadah kita ngambilnya sunnah, tapi kalau akidah enggak. Akidah apa gitu. Ada kayak gitu Pak, saya pernah dengar Pak ya. Oh kalau fikih kita fikihnya pakainya Imam Syafi'i, tapi kalau akidah enggak, pakainya ini gitu. Padahal yang namanya sunnah yo dalam masalah akidah, yo dalam masalah ibadah, bodoh ya, enggak dibeda-bedakan ayyuhal ikhwah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalam fil i'tiqadat. Walaupun yang dimaksud sunnah ya di buku-buku para ulama kebanyakan maksudnya adalah sunnah dalam masalah akidah. Mengapa seperti itu ayyuhal ikhwah? Mengapa yang dimaksud dalam masalah akidah? Karena kebanyakan orang-orang pada waktu zaman itu Pak ya, yang menyelisihi, paling banyak diselisih adalah dalam masalah akidah. Makanya banyak kelompok-kelompok sesat tapi dalam masalah akidah. Ibadahnya normal Pak, kayak kita sholat. Ibadahnya mungkin mengikuti Imam Ahmad Hambali ibadahnya. Ibadahnya Syafi'i. Ibadahnya Maliki, Hanafi, semuanya Ahlus Sunnah ini. Tapi dalam masalah akidah enggak. Nah, makanya para ulama zaman dulu itu menulis buku-buku sunnah, itu yang dimaksud adalah dalam masalah akidah. Karena akidahnya ini melenceng, ibadahnya benar tapi akidahnya melenceng, maka dia tidak dikatakan di atas sunnah ya. Maka di sini Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Jadi walaupun ya yang namanya sunnah itu pertama ya masalah ibadah, masalah akidah. Tetapi kalau kita lihat karangan-karangan para ulama zaman dulu, kebanyakan ketika menulis masalah sunnah, itu yang dimaksud adalah apa? Masalah akidah ya, sunnah dalam masalah akidah. Wa yaqul fil Hamawiyah, ini kitab beliau, kitab Syekhul Islam Taimiyah namanya Hamawiyah. As-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qaulan wa amalan. Yang dimaksud sunnah itu segala sesuatu yang berada di atas Nabi Muhammad SAW, yang cocok dengan Nabi Muhammad SAW, entah itu dalam perkara akidah, ya, atau dalam perkataan atau perbuatan, semuanya, atau niatnya, itu semuanya itu di atas Nabi Muhammad SAW, maka dia namanya adalah sunnah. Wa yaqul Ibnu Rajab, dan berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhussu sunnata bima yata'allaqu bil ibadat li'annaha as-suddin wal mukhalifu laha ala khatarin 'adzim. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ulama dalam fikih Hambali, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, dan banyak dari para ulama kontemporer zamannya beliau, Pak, bukan kontemporer sekarang, Pak, ya. Kontemporer zamannya beliau, zamannya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan mereka mengkhususkan sunnah itu adalah dalam masalah akidah. Kenapa? Karena akidah itulah dasar agama, kata beliau. Ya, dasar agama, usuluddin itu adalah akidah. Wal mukhalifu laha ala khatarin 'adzim, dan orang-orang yang melenceng dalam masalah ini, dalam masalah akidah, itu bahayanya sangat besar sekali. Qultu, saya berkata, ya di sini Syekh Abdul Salam, beliau berkata, fasunnatu idza utliqat fi babil aqaid innama yuqsadu biha ad-din kamil. Nah, sunnah, yang dimaksud sunnah apabila berada di masalah bab akidah, kata beliau. Jadi ketika kita baca buku, ini yang dimaksud, Pak, kita tuh sebenarnya harus banyak baca buku. Oh, kita baca buku. Beliau mengatakan kalau di dalam bab akidah ada ulama mengatakan sunnah, maksudnya apa? Oh, yang dimaksud adalah agama secara keseluruhan, kata beliau. La mastalaha alaihi ulama hadis wa ulama usul wa ulama fiqh. Bukan sebagaimana dikatakan oleh ulama hadis atau ulama fikih atau ulama usul, ya, bukan, tetapi lebih luas, yaitu tentang masalah agama secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Makanya buku ini ayyuhal ikhwah, ya, buku ini termasuk membahas masalah sunnah. Karena apa? Membahas masalah manhaj seluruh agama Islam yang sempurna. Itu keseluruhan agama Islam itu ya manhaj itu sendiri. Kemudian ayyuhal ikhwah, wa qala Ibnu Rajab aidan, dan berkata kembali Al-Imam Ibnu Rajab, as-sunnatu hiya tariqul masluk fayasmulu dzalik at-tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sunnah adalah sebuah jalan yang harus dilalui, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab, ya. Maka yang termasuk dari jalan tersebut apa? At-tamassuk bima kana alaihi Nabi, berpegang teguh terhadap apa-apa yang Nabi katakan, berpegang teguh terhadap apa-apa yang Nabi itu juga berpegang teguh. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan juga para khulafanya, orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, wal i'tiqad fi minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, dari mulai akidah, keyakinan, dan juga perbuatan-perbuatan, dan juga perkataan-perkataan ila akhir, ya, ila akhir sampai perkataan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita ke bab selanjutnya. Kalau tadi kita membahas tentang apa itu sunnah, dan kita sudah tahu, ya, sunnah itu ya seluruh agama ini, Pak, ya. Apa-apa yang cocok berada di atas jalannya Nabi, sesuai dengan kitab, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan dia berada di pemahaman para sahabat, nah itu yang namanya sunnah yang kita maksud di dalam buku ini. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau di sini mengatakan pelajaran selanjutnya adalah nama-nama yang syar'i untuk ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi beliau di sini akan membahas tentang nama-nama yang syar'i, dan sudah kita jelaskan ketika di mukadimah sedikit, ya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu punya nama-nama yang syar'i. Berarti ada nama-nama yang enggak syar'i, ada. Nama-nama yang enggak syar'i itu ada. Ya. Tetapi yang beliau sebutkan di sini adalah nama-nama yang syar'i. Maksudnya syar'i bagaimana, Ustaz? Maksudnya syar'i ada dalilnya.
Ya, nggak sekedar ngasih nama, tetapi nama ini ada dalilnya, diambil dari hadis, diambil dari Alkitab, diambil dari pemahaman-pemahaman yang lain. Itulah yang namanya musammayat asy'ariyah, nama-nama yang syar'i. Kata beliau, ahlu syai' hum akhassun nas bihi. Kata-kata ahlu, kita kan sekarang membahas masalah ahlu sunnah. Ya, kita sudah membahas sunnah itu apa. Nah, ahlu itu artinya apa, Ustaz? Kok ada kata-kata ahlu sunnah? Ahlu itu artinya apa? Nah, di sini dikatakan hum akhassun nas bihi, orang-orang khusus. Nah, akhassu itu artinya orang-orang yang khusus, manusia yang khusus, yang mana dia ini memang berkecimpung dalam masalah sunnah, khusus. Orang-orang mengkhususkan diri dengan sunnah, itu namanya ahlu syai'. Berarti ahlu sunnah orang-orang yang mereka benar-benar berpegang teguh kepada sunnah, mengkhususkan dirinya untuk sunnah, begitu. Yuqalu fil lughah ahlu rajuli akhassun nas bihi. Ketika ada orang mengatakan ahlu rajul, dalam bahasa Arab artinya apa? Ya orang khusus itu. Orang khusus yang apa namanya yang berada di tempat tersebut. Contoh yang lagi apa? Ahlul bait. Apa artinya ahlul bait? Ya orang khusus di rumah itu namanya ahlul bait. Ya, orang-orang yang khusus itu namanya ahlu sukanuhu, penghuninya. Wa ahlul Islam man yadinu bi. Kalau ada orang Arab mengatakan ahlul Islam, apa ahlul Islam? Ya orang yang berpegang teguh pada Islam itu namanya ahlul Islam. Orang yang beragama Islam itu namanya ahlul Islam. Wa ahlul madhab man yadinu bi. Dan orang misalnya mengatakan, oh ini ahlul madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Maksudnya apa? Orang yang berpegang teguh kepada madhab Maliki atau madhab Syafi'i. Itu namanya ahlun, Pak. Ya. Maka ahlu sunnah di sini orang yang mengkhususkan diri dengan sunnah. Dia itu berusaha berpegang teguh kepada sunnah, itu namanya ahlu. Fa makna ahlu sunnah akhassun nas biha wa aktsaruhum tamassukan biha wa tiba'an laha qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Maka kata beliau, ketika ada orang menyebut ahlu sunnah, artinya apa? Orang-orang yang khusus dengan sunnah, mengkhususkan diri dengan sunnah. Maksudnya apa? Aktsaruhum tamassukan, orang yang paling banyak berpegang teguh kepada sunnah. Wattiba'an laha, orang yang paling banyak mengikuti sunnah. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, entah dalam masalah perkataannya, perbuatannya maupun akidahnya. Nah, itulah namanya ahlu sunnah. Artinya Pak, ketika ada orang ngaku-ngaku ahlu sunnah, oh aku tuh ahlu sunnah wal jamaah, dilihat dulu, nggak sekedar ngaku-ngaku, apakah amalannya dia itu sunnah atau malah bid'ah. Ya, baru dilihat Pak. Kalau dia nyebut dirinya ahlu sunnah, ya dia harus berpegang teguh kepada sunnah. Karena itu konsekuensinya, nggak bisa dia mengatakan, oh saya ahlu sunnah wal jamaah, saya ahlu sunnah wal jamaah, tapi nggak paham makna sunnah itu apa. Bahkan mana jamaah sendiri juga dia enggak paham. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, wa hadzal lafz asbaha mustalahan yutlaq wa yuradu bihi ahadu ma'nayain. Dan lafaz ini, yaitu lafaz ahlus sunnah, Pak, itu menjadi sebuah mustalah, sebuah istilah yang mana itu mempunyai salah satu dari dua makna ini, kata beliau. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah makna yang umum, yaitu wa yadkhulu fi jami' man yantasib lil Islam adar rafidah. Kata beliau, ya, ini maksudnya orang-orang sekarang ketika mereka menyebut ahlu sunnah, siapa tahu sunnah itu siapa tahu. Maksudnya adalah orang-orang, semua orang yang masuk Islam, ya, kecuali orang Syiah. Itu makna pertama, dan itu sering kita dengar, Pak. Di mana? Di Iran. Di Iran, Pak. Ya. Jadi kalau di Iran itu ada dua golongan, Sunni sama Syi'i. Ya enggak? Apa yang dimaksud dengan Sunni di sini? Ahlu sunnah maksudnya. Sunni di sini apa? Ya orang selain Syiah itu namanya Sunni. Mereka nyebutnya seperti itu. Ya, atau sudah dengar, oh ini Sunni, oh ini Syi'i. Ya. Maksudnya Sunni apa? Sunni ya semua orang selain Syiah itu namanya Sunni menurut mereka. Apapun akidahnya, yang penting kalau selain Syiah namanya Sunni. Kata beliau. Kemudian makna yang kedua, ini makna yang kedua adalah akhos, makna akhos yang lebih khusus dari itu. Wa adiyakul makna al-am, dan lebih, istilahnya lebih sempit dari makna yang tadi pertama.
wa yuradu bihi ahlus sunnati al-mahdha al-khalisah minal bid'ah. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah adalah ya orang ahlus sunnah, benar-benar sunnah yang murni yang di dalamnya tidak ada bid'ahnya. Wa yakhruju bihi sa'iru ahli al-ahwa wal bid'ah kal khawarij. Sehingga ya, ketika kita mengatakan ahlus sunnah maksudnya apa ya? Semua orang-orang yang dia itu atau kelompok-kelompok yang di dalamnya ada kebid'ahannya itu tidak termasuk ahlus sunnah. Berbeda dengan makna yang awal tadi yang saya katakan orang Iran ya. Orang-orang di Iran kan membagi dua tuh, ada Sunni ada Syiah. Kalau Sunni itu pokoknya selain Syiah itu namanya Sunni. Berarti semua kelompok Islam masuk kabeh, Pak. Tetapi kata beliau makna yang kedua ini lebih sempit, yaitu benar-benar sunnah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah yang bersih daripada bid'ah itu namanya ahlus sunnah. Sehingga apa? Semua kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang bid'ah itu keluar dari makna ini, nggak termasuk ahlus sunnah. Contohnya apa? Kal khawarij. Insya Allah kita akan sedikit menceritakan khawarij nanti pada tempatnya ya ikhwah. Jadi ada kelompok namanya khawarij, itu bukan ahlus sunnah. Seperti orang namanya al-jahmiyah, itu juga bukan ahlus sunnah. Atau kelompok yang namanya al-murji'ah atau asyiah wa ghairuhum min ahlil bid'ah, dan selain kelompok-kelompok mereka yang ahlul bid'ah. Dan antum perlu perhatikan ayyuhal ikhwah, kelompok ini antum khawarij, jahmiyah, murji'ah, syiah kebanyakan udah nggak ada. Jahmiyah udah tinggal nama, Pak. Tapi pemikirannya masih ada. Ya, kelompoknya wis ora ono, udah hilang. Di dunia ini udah nggak ada orang aku, saya Jahmiyah, nggak ada, Pak. Pemikirannya, ideologinya masih ada. Khawarij sudah nggak ada, Pak. Orang yang menamakan dirinya Khawarij sudah nggak ada. Ya sudah dihabisin dulu zamannya Ali bin Abi Thalib, sudah habis. Tapi pemikirannya sampai sekarang masih ada. Ya, makanya tetap kita pelajari. Ini Pak, dulu waktu saya pertama kali belajar, iki kok ada orang kelompok namanya Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah. Karena nggak pernah dengar, memang sudah nggak ada. Tapi ternyata setelah dipelajari, ya akidah mereka sampai sekarang itu masih ada. Kelompoknya udah nggak ada, ideologinya masih tetap ada sampai sekarang. Makanya tetap perlu kita pelajari. Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falafdu ahli sunnah yuradu bihi man asbata khilafatas salasah. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang menetapkan khilafah, tiga khalifah maksud saya, tiga khalifah. Ini beliau ini ingin mengeluarkan Syiah dari ahlus sunnah, karena Syiah itu tidak menetapkan tiga khalifah Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini Abu Bakar sebagai khalifah, tidak meyakini Umar sebagai khalifah, tidak meyakini Utsman sebagai khalifah, dikeluarkan. Maka beliau di sini Syekh Utsman mengatakan ahlus sunnah itu yang dimaksud adalah orang yang menetapkan tiga khalifah tadi, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya khalifah. Ya, fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawaif ila Rafidah. Maka semua kelompok Islam itu masuk dalam kategori ini kecuali Syiah. Rafidah di sini artinya Syiah, Pak. Ya, karena Syiah itu tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, tidak mengakui Umar sebagai khalifah, tidak mengakui Utsman sebagai khalifah. Jadi khalifah itu cuma Ali bin Abi Thalib, kata mereka orang-orang Rafidah. Wa qad yuradu bi al-hadis wa sunnah al-mahdhah. Ya, dan kadang yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu yang dimaksud adalah ahlul hadis. Ya, orang-orang yang dia itu ahlul hadis ini maksudnya orang-orang yang dia itu memang sama dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ahlul hadis. Bukan orang ahli hadis, maksudnya dia mempelajari hadis, bukan Pak ya. Maksudnya benar-benar orang ini mempraktekkan hadis Nabi SAW. Wa sunnah al-mahdhah, dan sunnah yang murni. Mahdhah itu artinya murni dari kebidahan. Fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifatillahi ta'ala. Maka tidak masuk ke kelompok ini kecuali orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak orang yang tidak menetapkan sifat Allah? Ada, Pak. Sampai sekarang itu saya masih baca, Pak. Allah cuman punya 12 nama. Ada enggak, Pak? Ada. Kurikulumnya masih ada. Kemarin saya ngajar LKS Murni ngono tak lewati, Pak. Ya. Tak lewati, wah ini nggak bener, tak lewati. Nggak mungkin saya ngajarin murid-murid saya kayak gitu, tak lewati. Berarti masih ada kayak gitu orang-orang yang dia itu menghilangkan sifat-sifat Allah. Allah cuma ada sifatnya segini. Padahal innalillah tis'an wa tis'ina isman.
Allah punya 99 nama. Itu baru nama loh, belum sifat. Sifat lebih banyak lagi dari itu, Pak. Ya. Yang Allah katakan, yang Rasul katakan dalam hadis innalillahi tis'an wa tis'in, itu cuma nama. Sifatnya lebih banyak dari itu. Nah, ini kok ada orang cuma mengatakan sifat Allah cuma 12, itu kan berarti sudah ngawur itu. Sudah menyelisih sunnah. Di sini dikatakan wa yuqal innal Qur'an ghairu makhluk. Dan kemudian ya ada orang mengatakan sungguhnya Al-Qur'an itu di sini maksudnya adalah wa yaqul innal Qur'an ghairu makhluk. Jadi orang ahlu sunnah itu orang yang mengatakan Quran itu bukan makhluk. Dan ini terjadi ketika zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dipenjara. Itu gara-gara dia itu diperintahkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Nah, gara-gara itu toh Pak dipenjara. Ya. Maka dikatakan di sini ahlu sunnah itu mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kalau sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia bukan ahlu sunnah. Itu maksudnya. Wa innallaha yura fil akhirah, dan mengatakan bahwasanya Allah itu bisa dilihat kapan, nanti di akhirat. Wa yuthbitu al-qadar, dan menetapkan takdir Allah. Wa ghairu dzalika minal umur al-ma'rufa inda ahli hadis wa sunnah, dan perkara-perkara yang diketahui di dalam ahlul hadis dan di dalam ahlus sunnah. Perhatikan ayyuhal ikhwah, perkara-perkara ini tadi itu semua dalam masalah akidah. Masalah fikihnya insya Allah mereka ada yang berfikih madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, bener lah. Tetapi dalam akidah mereka kadang-kadang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mengatakan sifat Allah sekian, tidak percaya kepada takdir. Berarti ini bukan ahlus sunnah. Walaupun fikihnya, ibadahnya ya sama, ibadahnya sunnah, tapi akidahnya seperti itu, maka dia bukan sebagai ahlus sunnah. Idzan fa'alus sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah, kalau kita mengatakan ahlus sunnah, mereka adalah para sahabat Nabi. Ya. Kalau kita ingin mengatakan siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, ya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahum talaqqau anhu mubasyaratan usul al-i'tiqad. Karena apa? Mereka para sahabat langsung menimba ilmu tentang masalah akidah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mubasyaratan, langsung Pak, langsung menimba akidah dari Nabi Muhammad SAW. Kama talaqqa umur al-ibadah fahum a'raful khalqi bi sunnati Nabi SAW. Sebagaimana ketika para sahabat itu menuntut ilmu masalah ibadah juga langsung dari Nabi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Siapa yang diomongin kayak gitu? Para sahabat. Nabi di depan sebagai imam, di belakangnya para sahabat. Maka di sini dikatakan fahum a'raful khalqi bi sunnatin Nabi. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling paham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita siapakah manusia paling paham tentang sunnah? Ya para sahabat. Gak ada yang lain. Kenapa? Muridnya Nabi langsung. Nabi muhadharah kajian kayak gini, muridnya para sahabat. Nabi sholat, muridnya para sahabat. Iya, makmumnya para sahabat. Nabi haji wada, sekelilingi semua para sahabat. Jadi mereka adalah orang-orang yang langsung melihat Nabi dan paling paham tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan wa atba'alaha, apa ini? Mimman ja'a ba'dahum. Kata beliau, dan kemudian yang mengikuti para sahabat, ya, mimman ba'dahum, jadi setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Wa ahlus sunnati aidun humut tabi'un lahum bi ihsan. Maka ahlus sunnah juga yang termasuk dalam ahlus sunnah adalah orang-orang mengikuti sahabat itu, yaitu para tabi'in. Ada generasi setelah para sahabat, anaknya para sahabat, murid-muridnya para sahabat, yang mana mereka ini tidak mendapati Nabi hidup. Nabi sudah meninggal, ya, kemudian menuntut ilmu kepada para sahabat, mengikuti para sahabat. Siapa mereka? Mereka lah generasi kedua yang disebut dengan at-tabi'un, atau kita bahasa Indonesia kita dengan kata at-tabi'in, ya. Al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin
wala rasim ahlul hadis wal athar. Nah, kemudian yang mana para tabi'in itu mengikuti langkahnya para sahabat, ya, benar-benar mengikuti langkahnya para sahabat di setiap asr ini itu apa? Di setiap waktu dan di setiap kota, di setiap tempat. Setiap waktu dan setiap tempat mereka para tabi'in itu mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim wala rasim ahlul hadis wal athar. Maka pemimpin mereka itu namanya adalah ahlul hadis dan ahlul athar. Hadis dan asarnya artinya sama, Pak, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana hadzal laqab ahlus sunnah yutlaqu ala ashabi Rasulillah wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda tanaza'at at-tawaif hadzal laqab. Nah, ini penting nih, Pak. Saya akan bacakan, Pak, ya. Dan kemudian ketika julukan ahlus sunnah itu dimutlakkan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, ya. Ini kita kembali kepada zaman dahulu, Pak. Artinya bukan zaman sekarang, zaman dahulu. Ketika pada zaman para tabi'in, orang mengatakan ahlus sunnah. Maksudnya apa? Ya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tanaza'at at-tawaif hadzal laqab. Maka orang-orang berebut pingin jadi ahlus sunnah, pingin cuma sekedar ngaku-ngaku ahlus sunnah. Itu dari zaman dahulu, Pak, ya. Sebutan ahlus sunnah itu mulia, Pak, zaman dulu. Ahlus sunnah wal jamaah. Oh, berarti apa? Orang yang itu sahabat, entah itu apa namanya, dan para tabi'in itu yang mengikuti para sahabat. Oh, itu ahlus sunnah. Maka banyak orang-orang yang pingin menggunakan apa? Lakop ini, Pak, sebutan ini. Oh, saya ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau apa? Walakin ibrah bil haqaiq laisa bid'awa. Akan tetapi hakikat seseorang itu apa? Dengan apa yang ada di dalam hatinya dan kelihatan nih. Hakikatnya bagaimana? Bukan dalam masalah ngaku-ngaku. Artinya pada zaman itu yang saya ambil dari perkataan beliau di sini, zaman itu, Pak, ada orang-orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena nama ahlus sunnah wal jamaah tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para sahabat dengan baik. Maka orang-orang berebut, oh aku ahlus sunnah, aku ahlus sunnah, aku ahlus sunnah. Nah, seperti itu, Pak, ya. Pada rebutan pengin menamakan dirinya ahlus sunnah, padahal hakikatnya enggak ahlus sunnah. Wa innahu lamma nasha'atil bid'ah fil Islam wa ta'addad firaqud dhalal wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati wa hawa ma'antisabihim fi dhahir ila Islam. Maka kemudian pada waktu itu, kata beliau, bid'ah itu mulai tumbuh, ya. Semasa para tabi'in, bid'ah itu mulai bermunculan, nasyat, mulai bermunculan di dalam Islam. Wa ta'addad firaqud dhalal, dan kemudian banyak sekali firqah-firqah sesat yang keluar. Dan firqah sesat yang pertama kali keluar, ayyuhal ikhwah, itu adalah Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya banyak sekali firqah-firqah yang keluar, firqah-firqah sesat. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati wa hawa ma'antisabi fi dhahiril Islam. Maka setiap kelompok, kata beliau, itu mulai apa? Mulai berdakwah kepada bid'ahnya, mengajak kepada bid'ahnya, padahal mereka itu ngaku Islam. Karena labudda li ahlil haq ayya'rafu bi asma' tumayyizu an ahlil ibtida' wal inhirafil aqidah. Maka orang-orang di situ ahlus sunnah wal jamaah pada waktu itu, mereka itu ingin apa namanya, membuat sebuah nama sendiri, sebuah nama yang bisa apa sih tamyiz itu, membedakan antara mana ahlul bid'ah dan mana ahlus sunnah. Karena semua orang pada waktu itu, Pak, ya, semua orang sekarang ngaku ahlus sunnah. Ini ngaku ahlus sunnah, ini ngaku ahlus sunnah, padahal dia kelompok sesat ngaku ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah yang benar-benar ahlus sunnah, mereka berupaya ingin memberikan sebuah nama, Pak, yang mana ini membedakan antara mereka. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini pembahasannya menarik sekali, Pak, ya. Tapi insya Allah kita akan teruskan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.